Kita lanjutkan bagian yang kedua ya, yaitu inline CSS. Inline CSS sudah pernah kita praktekkan di pertemuan sebelumnya. Ya, 2 pertemuan itu ada inline CSS. Apa itu inline CSS? Inline CSS ini adalah aturan CSS yang diletakkan pada tag HTML atau elemen HTML. Langsung kita sudah praktekkan menggunakan atribut style. Ya. Dan tidak ada nama selektor yang dipanggil. Jadi langsung disebutkan style kayak gitu ya. Nih contohnya di entah tagnya namanya apa, ada kata-kata style di situ, berarti itu definisi CSS tuh berlaku di situ ya. Diatur warnanya, titik koma. Nah, khusus untuk inline CSS itu jangan di enter. Karena di tadi itu kan ada tuh 2 cara nulis ya. Ada yang disambung ke kanan, ada yang di enter per atribut. Nah, kalau dia inline CSS jangan di enter. Sambung aja langsung ke kanan gitu ya. Dan tanpa kurung kurawal di sini. Karena tidak ada nama selektor. Yang pakai kurung kurawal itu adalah yang ada selektor depannya, entah itu tag HTML atau pakai kelas atau pakai ID. Ya, baru ada kurung kurawal, baru definisinya seperti itu. Kalau dia style itu langsung ke stylenya aja. Seperti ini, colornya misalnya warna biru, text decoration-nya upperline berarti di atas garisnya. Ya, seperti itu. Ditutup dengan tanda titik koma, jangan lupa ya. Dan dia hanya berlaku untuk tag itu saja atau elemen itu saja. Dia nggak berlaku di tempat lain. Ya, ini yang paling dekat dengan objek. Contohnya sudah dicoba ya. Latihan CSS inline HTML. Saya tunjukkan. Ini seperti ini, saya jelasin dulu lah. Di sini ada langsung style body ya. Stylenya margin 30 px. Berarti kalau dari penjelasan pertama tadi, atas 30, kanan 30, bawah 30, kiri 30. Gitu ya. Karena di set 1 aja. Kalau di setnya 2, berarti atas, bawah, kanan kiri itu ya. Misalnya 30 20 misalnya. Berarti atas bawah 30 30, kanan kirinya 20 20. Kalau 3 gimana, Pak? Ada sebetulnya, cuman saya males jelasin. Ribet ya, nanti cari sendiri aja. Misalnya 30 20 10. Nah, ini berlakunya mana? Cari sendiri aja. Masa disuapin terus? Belajar makan sendirilah ya. Kemudian H1 di set stylenya, text align-nya center, diratain di tengah. Kemudian color-nya, ini warna merahnya full, kemudian hijau sama birunya setengah-setengah. Ini warnanya kalau nggak salah si pink ya, merah muda. Kemudian ada border bottom 2 px. Ada garis di bagian bawah, lebar garisnya itu 2 pixel. Ya. Solid, nggak ada putus-putusnya. Dan warnanya abu-abu, bener nggak? Latihan inline CSS itu teksnya di bawah tulisan teks itu yang berwarna merah muda tadi dan rata di tengah itu ada garis. Lalu di sini diatur lagi ada P style langsung ya. Ada box shadow. Beda dengan yang tadi ada text shadow. Kalau teks itu diberlakukan untuk teks. Kalau box ini diberlakukan untuk objek. Objek yang bukan teks gitu ya. Box shadow ini akan digeser ke kanan 3 pixel bayangannya, ke bawah 3 pixel dengan ukuran bayangan 5 pixel. Warnanya abu-abu juga tuh, masih AA itu. Ya. Paddingnya 20 px. Padding itu jarak dari garis objek itu dengan kontennya, itu padding. Kalau margin, gini lah ya nyebutinnya. Ini kelihatan nggak ini? Bukunya kelihatan nggak? Supaya enak. Cuman penonton kita nggak bisa lihat ya. Gini, yang namanya margin ini anggaplah halaman web ya, halaman web nih full yang apa namanya browsernya itu, ini seperti ini. Kemudian ada objek seperti ini kotak, ya, ada objek kotak seperti ini. Kemudian di dalamnya ada lagi teks seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan margin itu adalah garis paling luar dari halaman web browser itu dengan objek, itu margin namanya. Ini margin sini. Ini objeknya. Nah, terus yang dimaksud dengan padding itu adalah jarak dari teksnya itu dengan objek ini. Nih, akan ada jarak di atas nih. Huruf B ini ada jarak putih kan? Dengan yang atas ini. Atau yang samping lah ini. Nih gini. Kan ada jaraknya nih. Nah, jarak itu yang disebut dengan padding.
Paham ya? Ulang. Nggak usah deh, udah paham aja. Nanti kan kelihatan juga. Oke, seperti itu ya. Nah, paddingnya 20, berarti atas, kanan, bawah, kiri sama. Lalu ada font family-nya Arial. Saya uji coba. Inline. Samakah seperti ini tampilannya? Nah, tolong diperhatikan di sini. Tadi ada pengaturan H1. Di bodinya berapa tadi marginnya? Saya kecilin aja ini ya. 30 ya. Nih. Yang dimaksud dengan margin itu adalah ini kelihatan jarak nih. Ini garis sampai ke sini ada nih jarak. Sebenarnya di atas ini ada jarak juga, cuman karena kita nggak warnain backgroundnya jadi nggak kelihatan. Nih, di atas ini ada jarak dengan garis tepi ini. Ada jarak 30 px. Kanannya juga sama nih, 30 px. Nah, itu yang dimaksud dengan margin tadi. Paham ya? Terus H1 yang bagian title ini, H1 itu di set text align-nya center ya kan? Posisinya di tengah. Terus warnanya merah muda. Kalau merah itu FF0000, itu merah full. Ya. Karena dicampur dengan warna yang lain jadinya warnanya seperti ini. Itu pengaturannya berlaku akhirnya. Kemudian ada border bottom 2px. Ini yang di bawah garis ini, abu-abu. Nah, ini langsung ditempelkan, berlakunya di mana? Di H1. Nah, tuh seperti itu, CSS. Yang di bawahnya, objek di bawahnya ini adalah P. Paragraf. Tapi paragrafnya dikemas sepertinya seperti bukan paragraf, jadi kayak kotak kayak gitu. Jadinya gitu loh ya. Nah, seperti ini. Di set di situ ada box shadow. Box shadow-nya itu berapa di situ? Digeser ke kanan berapa px tadi? 3 ya. 3, ke bawahnya 3. Kemudian lebarnya 5. Ini seperti ini kalau diperhatikan ya. Ini ke kanan nih. Bayangan tuh ke kanan 3 pixel, kemudian ke bawah 3 pixel. Lihat nggak ini? Hah? Lihat ya. Kemudian yang 5 pixel itu adalah blurnya. Nah. Sudah? Terus apa di situ pengaturannya yang lain? Selain box shadow? Hah? Padding. Paddingnya 20 px. Nah, tadi margin. Margin itu dari sini. Objek P ini dengan sisi paling kiri, paling kanan, paling atas, paling bawah dari browser itu namanya margin. Jadi jarak dari sini sampai ke objeknya itu namanya margin. Yang padding itu adalah ini. Jarak teks ini dengan ini. Nih, dengan garis objek ini. Kelihatan nggak? Nah, masuk ada kelihatan. Nah, jarak dari kiri ke kanan, ini sama ya. Atas bawahnya yang tadi yang di atas ini ya, karena body yang kita set di sini itu 30 px. Padding itu namanya margin yang tadi. Padding itu ini, jarak ini ke sini. Nah, ini padding. Kalau nggak di set paddingnya, huruf M ini akan nempel di samping sini. Langsung. Nggak percaya? Buktikan. Paddingnya bikin 0 aja, nggak usah dihapus ya, kayak gini aja. Nah, padding dibikin 0 itu sama dengan tidak ditulis, gitu ya. Hah? Kenapa nempel? Memang harus nempel. Nah, gitu ya. Bayangannya. Bayangan itu di box shadow, saya matikan yang ini nih. Yang px yang ketiga, saya bikin jadi 0. Saya save. Jangan lupa disimpan ya. Ini nggak berubah-berubah Pak, ya, belum disimpan.
di F5, di refresh. Nah, seperti itu. Lihat ya. Seperti ini. Nah, bayangannya ini solid. Kalau dia 0 px ya. Terus gimana kalau misalnya begini? 5 px di sini, terus di sininya bayangannya tuh pengen ke atas dan ke kiri. Tadi kan ke kanan ke bawah. Kalau ke atas dan ke kiri gimana? Ya, supaya kelihatan bedanya jauh ya. Itu menggunakan kalau dia ke atas itu pakai minus. Kalau ke kiri pakai minus. Jadi misalnya saya set min 10. Di sini min 20 gitu ya. Kita coba lihat. Saya save. Gitu ya. Tapi jelek ini. Karena bayangan itu kan biasanya ke bawah ya. Terus kalau saya set gini 00. Ini supaya warnanya kelihatan beda ya. Jadi warna hijau. Saya save. Kira-kira kalau 00 seperti ini, 00 5px itu dia di mana? Kalau 0 di mana dia? Tadi kalau nilai positif dia bergeser ke kanan atau ke bawah sesuai dengan ininya. Koordinat bahasanya ya. Kalau dia minus dia akan ke atas dan ke kiri. Kalau dia 0 ada di mana bayangan itu? Tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan? Atau ada bayangan? Tidak ada. Dicoba aja. Ada rata. Saya refresh ya. Seperti itu. Karena di set 0 dia berada persis bayangan itu di objeknya. Maksudnya itu ada bayangan tapi di bawah gitu. Karena kan kita set warnanya. Cuma karena di sini di set ada ukuran bayangannya itu, blurnya ada 5 maka kelihatan. Kalau di set 1 itu seolah-olah dia jadi garis. Nah, padahal itu bayangan loh aslinya, bukan border ya. Karena kalau border nggak ada, yang blur itu nggak ada. Terus kalau saya kasih di sini 100, ini enaknya belajar web ya, dicobain aja, nggak akan jadi virus. Nah, seperti itu. Supaya agak kelihatan sedikit lebih ini ya, 30 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau ada teks yang ada bayangan yang ngeblur di sampingnya, ya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Dicoba-coba maksudnya tadi, dapat pengalaman. Warnanya dirubah. Bisa ngubah warna? Bisa lah, tinggal di colornya situ aja. Tapi saya mau ngubah yang ini. Ini jadi 5px. Tapi bukan solid. Saya ganti dotted. Refresh tampilannya. Seperti itu, kelihatan garisnya putus-putus. Itu dotted ya. Terus ada lagi dashed. Ya, nyontoin aja, nanti lihat ID videonya gitu ya. Nah, beda ya. Kalau tadi putus-putusnya itu pendek-pendek, kayak titik-titik-titik gitu, walaupun bentuknya kotak ya. Nah, kalau dia pakai dash itu garis putus-putus tapi agak panjang garisnya. Ada pertanyaan untuk latihan pertama? Nggak ada ya? Latihan kedua. Latihan CSS Inline 2. Ini seperti biasa, title-nya disesuaikan, marginnya tetap sama, tadi 30 ya. Terus di sini ada perubahan nih, H1, align-nya tetap center, tapi warnanya berubah. Warnanya jadi blue.
Kalau tadi pakai kode heksadesimal, sekarang langsung nama, warna. Terus bukan border bottom tapi border top, sekarang garisnya di atas. Dan warnanya warna merah garisnya. Ya. Terus ini banyak sekali aturannya nih, yang khusus di P aja. Box shadow-nya 0015, tadi sudah dicontohkan. Berarti dia ada bayangan tapi di bawah objek itu, tapi dia nanti akan menyebar seperti 15 px ya. Warnanya warna hijau. Terus paddingnya 20 tetap, font family-nya Arial tetap. Di sini ada transform. Ini ada rotate 3 deg gitu ya. 3 deg itu maksudnya 3 degree, tahu degree? Sudut 3 derajat. Jadi digeser diputar 3 derajat, itu rotate. Kemudian ada border radius 25 px, itu nanti akan membentuk lengkungan. Lebarnya hanya 200 px, kemudian tingginya hanya 100 px, itu di set ya. Text align-nya center, marginnya 0 auto. Nah, 0 auto itu kalau dia ada auto berarti dia relatif terhadap layar. Nah, ini posisinya kan ada 2 nih. 1, 2. Berarti atas bawah, kanan, kiri. Nah, kanan kirinya auto. Auto tuh nanti akan membuat dia posisinya di tengah. Pokoknya seimbangkanlah antara dua-duanya itu gitu maksudnya. Kalau tampilannya sudah lihat semua ya. Ini. Tadi warnanya biru untuk H1, kemudian border top 1 px. Warnanya merah di atas. Terus ini ada objek huruf P, paragraf. Ada paddingnya 20, kemudian box shadow-nya, lalu ada Arial fontnya, kemudian ada lebarnya 200 px, tingginya 100 px, teksnya di tengah ratanya, kemudian ada apa lagi? Transform. Transformnya di situ rotate. Rotate itu diputar. Sejauh apa muternya? 3 deg. 3 derajat. Itu dia hitungannya ke kanan arahnya ya. Kalau mau ke sebelah kiri gimana? Pakai tanda minus. Ya, rotate. Kalau 30 gimana ya? Nah, kayak gitu. Di HTML nggak bisa ngubah jadi kayak gini. Harus pakai CSS. Apa tadi CSS? Apa tadi CSS? Kepanjangannya CSS apa? Yes. Cascading Style Sheet. Lembaran gaya terjun. Punya lah pokoknya. Pokoknya itu kumpulan gaya. Kalau dibalik ke sebelah, kasih tanda minus. Karena beda ya, misalnya gini. 270 derajat. Ya, 270 derajat ya. Kalau 360 normal, dia sama dengan 0 ya. 350 derajat muternya segitu, sama dengan kita kasih minus ya. Jadi ukurannya adalah 180 ya. Kalau lebih dari itu sama dengan diminuskan, dibalik kayak gitu. Dan kalau dimiring-miringkan kayak gitu, orangnya nggak usah ikut miring lihatnya. Biasa aja. Oke. Ada pertanyaan nggak? Border radius itu yang ditunjukkan oleh ini. Nih, melengkung.
Kalau tanpa radius itu nggak ada dia. Kalau hanya border aja garis gitu ya. Ada pertanyaan? Warna border yang mana nih? Mewarnai border yang mana? Yang ini ya? Maksudnya bordernya diwarnain yang mana? Objek yang mana maksud saya? Yang ini kah? Yang kotak ini kah? Yang kotak, bordernya diwarnain. Oke. Ini tampaknya ya, box shadow itu seperti seolah-olah jadi seperti border, padahal bukan. Ya. Nah, cara mematikan tadi ya, ini cara saya matikan. Kita mau matiin yang ini ya, box shadow. Gak usah pakai box shadow. Itu kan tadi pakai komentar ya, tanda slash bintang, ditutup bintang slash. Kalau saya itu iseng aja, ya kasih aja seperti ini, X misalnya, atau huruf apalah. Karena apa? Tadi saya sudah sampaikan, properti di CSS itu sifatnya adalah reserved wood. Reserved wood itu sudah baku, yaitu apa? Box, mendatar, shadow, itu sudah baku. Dibikin aja nggak baku, maka dia nggak akan berlaku. Nah, misalnya Xbox seperti itu ya, saya simpan, saya refresh dulu tampilannya, nggak berlaku dia. Nggak ada box shadow-nya, nggak ada. Xbox shadow tuh nggak ada, makanya nggak bisa. Nah, itu satu ya. Kemudian untuk bordernya. Untuk border, di sini sudah ada border radius ya. Border radius ini untuk membentuk lengkungannya. Belum menampilkan garisnya. Kalau mau nampilkan garis bisa ditambah, terserah di mana di sini misalnya, tapi yang penting sebelum tanda tutup dari ini. Tanda petik ini, karena petik ini kan pembukanya di sini. Style di sini ya, saya taruh, itu bisa ditambah gini. Border titik 2 misalnya ya, 1px titik koma. Dah, segitu aja dulu. Border titik 2 1px. Udah ya. Saya refresh tampilnya, disimpan dulu, refresh. Warnanya belum, sorry. 1px, border itu ada 3 tadi settingnya. Garisnya mau solid, mau apa? Nah, solid aja lah ya, jangan. Biar ada beda lah. Pakai dotted. Kemudian kasih warna. Warnanya hitam. Warna hitam itu berarti pagar 000. Boleh 3, boleh 6. Nah, kayak gitu ya. Sudah? Saya refresh ya. Nah, seperti itu. Karena 1px itu garisnya nggak, padahal itu putus-putus loh. Kalau di layar saya, situ kelihatan nggak putus-putus. Titik-titik gitu. Supaya lebih kelihatan lagi, misalnya ya, gimana kalau 20 nih? Nah, keren ya. Jelek itu. 5 aja misalnya, biar supaya kelihatan aja maksud saya. Nah, gitu kan lebih enak lihat. Kalau border radiusnya nggak ada, matikan lagi ya. Seperti ini cara matiinnya. Nah, kasih aja tanda huruf apakah terserah aja, di depan, di belakang terserah. Yang penting dia nggak sesuai yang baku lagi. Beda ya. Radius itu untuk membentuk lengkungan. Nah, nanti kita masuk ke materi itu ada. Walaupun sudah dicoba. Bisa. Ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang tampilin lagi tuh shadow-nya. Nah, itu untuk garis. Jadi kalau dia solid, garisnya itu full. Nggak ada putus-putusnya. Kalau solid itu tegas garisnya. Seperti itu caranya untuk menampilkan bordernya. Any question? Voice. Any Pak? Ada lagi yang lain? Masih inline ini? Nggak ada? Kalau tidak ada, masuk ke bagian yang ketiga, embed CSS. Embedded